Hai, halo semua, halo semua, halo semua, halo, halo, halo semua. Perkenalkan, nama aku Mutia Kinasih dengan NIM K5425043. Aku dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Ikutin kegiatan aku pagi ini ya. Panggil aku pelari culture. Oke, udah selesai. Kali ini aku mau ke kantin FP dulu ya buat beli jajanan favorit. Ini ya jajanan aku di FP. Aku mau jelasin tentang peranan teori behavioristik dalam pembelajaran di sekolah. Oke guys, sebelum aku menyampaikan tentang konsep dari teori belajar behavioristik ini, aku mau menyampaikan penekanan dari teori behavioristik ini, yaitu perubahan tingkah laku terjadi setelah terjadinya proses belajar. Nah, proses belajar ini terjadi karena adanya 4 unsur. Yang pertama itu dorongan, yang kedua rangsangan, yang ketiga respon, dan yang keempat ada penguatan. Oke, jadi konsep dari teori belajar behavioristik ini, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi perilaku itu dapat dibentuk dan dikendalikan melalui penguatan dan hukuman, serta lingkungan eksternal yang membentuk perilaku. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu baik, maka perilaku pribadi ini kemungkinan besar akan baik. Nah, kalau misalnya lingkungannya itu kurang baik, kemungkinan besar juga perilaku dari pribadi ini akan kurang baik, namun kembali lagi pada pribadi masing-masing. Jadi, behavioristik ini tidak mau mempersoalkan manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional, tapi behavioristik ini mau mengetahui bagaimana perilakunya itu dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Oke, di teori behavioristik ini ada 2 bagian penting dari hasil belajar. Yang pertama itu hukuman, dan yang kedua ada hadiah atau pujian. Kemudian ada ciri-ciri yang mendasari teori belajar behavioristik. Aku bacain ya. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir atau keenam, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Oke, dalam teori belajar behavioristik ini ada 2 tokoh yang namanya itu selalu bersangkutan dengan teori ini. Yang pertama ada Ivan Pavlov dengan teori pembiasaan klasiknya. Jadi, classic conditioning ini adalah proses di mana pemberi stimulus asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga timbul reaksi yang diinginkan. Nah, Pavlov ini menyatakan ternyata individu itu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu itu nggak menyadari bahwa ia tuh lagi dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Oke guys, jadi Pavlov ini mengadakan percobaan kepada seekor anjing. Nah, percobaannya itu dengan cara mengadakan operasi leher pada seekor anjing sehingga kelihatan kelenjar air liurnya. Nah, apabila diperlihatkan suatu makanan, maka akan keluar air liur anjing tersebut. Nah, sebelum makanan diperlihatkan itu, terlebih dahulu diperlihatkan sinar merah. Itu tuh rangsangan buatan. Nanti dengan sendirinya air liurnya itu akan keluar, dan apabila dilakukan berulang-ulang, maka pada suatu ketika dengan hanya memperlihatkan sinar merah atau rangsangan buatan itu saja, tanpa makanan akan memperlihatkan air liur anjing. Nah, kayak gini nih. Contohnya nih, di sekolah ada bel istirahat. Nah, sebelumnya anak-anak tuh nggak tahu kalau itu adalah bel istirahat. Kemudian gurunya bilang kalau itu adalah bel istirahat. Nah, keesokan harinya pasti anak-anak tersebut kalau udah denger bel itu, nggak akan kebingungan lagi, nggak akan tanya guru lagi, terus pasti langsung istirahat.
Nah, Skinner ini tuh juga membagi penguatan menjadi dua kan. Yang satu itu penguatan positif. Bentuk-bentuk penguatan positif itu berupa pemberian hadiah, terus perilaku yang menyenangkan, yang menghibur. Habis itu ada penghargaan atau pujian. Terus yang kedua ada penguatan negatif. Nah, bentuk-bentuk penguatan negatifnya itu ada tugas tambahan, karena itu bisa bikin capek dan bikin mood kita tuh jadi kayak gitulah. Nah, terus ada lagi yaitu menunjukkan perilaku tidak senang, itu ya bentuknya. Terus ada juga menunda atau tidak memberi penghargaan, itu negatif ya. Itu gak bisa, itu bisa bikin seseorang tuh hilang semangat, terus males ngapa-ngapain. Oke, kemudian ada Boris Frederick Skinner dengan teorinya yaitu operant conditioning. Nah, operant conditioning ini adalah suatu proses penguatan perilaku operan berupa penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Nah, kalau Skinner itu melakukan percobaannya itu kepada tikus, kepada 2 tikus. Yang satu tikusnya itu sebelum dimasukkan ke tempatnya, ke tempat percobaan itu sudah dikasih makan sampai kenyang. Nah, tikus yang satunya itu dimasukkan ke dalam tempat percobaan itu dalam keadaan lapar banget gitu ya. Nah, terus pas percobaannya dimulai, jadi tikus yang kelaparan ini tuh bakal kayak gerak terus, usaha terus cari makanan gitu, soalnya dia kan kelaparan. Nah, kalau yang tikus yang udah kenyang ini, dia bakal kayak anteng aja, kayak ya udah diem aja karena dia udah kenyang, tinggal nunggu waktu tidur aja. Nah, nanti tikus yang kelaparan ini kan gerak terus tuh. Nanti pada akhirnya itu bakal ketemu cara untuk dapat makanan. Nah, setelah tahu itu, dia bakal terus-terusan ngelakuin itu sampai dia dapat makanan terus. Beda sama yang ini, yang tikus yang udah kenyang, dia kayak ya udah nggak apa-apain soalnya dia udah makan gitu. Kayak contohnya guru itu ngasih pertanyaan di kelas. Nah, terus ada satu murid yang menjawab. Setelah jawabannya itu benar, murid itu dapat hadiah dari guru tersebut. Pasti kemudian saat guru itu ngasih pertanyaan lagi, pasti akan banyak siswa yang ingin menjawab karena tahu setelahnya bakal dapat hadiah. Oke guys, itu aja tentang teori belajar behavioristik yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan apapun. Terima kasih, dadah.